Perkenalkan, nama saya Yohana Rosari, saya mahasiswi S1 Farmasi dari Stikes Logorjo. Kali ini saya akan membahas manusia dan asal-usulnya yang saya ringkas dari modul pembelajaran agama Katolik. Asal-usul manusia dari perspektif filsafat. Sebelum kita memulai pembahasan pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha pengasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kehidupan dan juga kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan setiap aktivitas kami dengan baik. Tuhan, kali ini kami akan memulai pembahasan tentang ciptaanmu, yaitu manusia dan asal-usulnya. Kiranya Engkau memberkati kami dalam memahami pembahasan kali ini, dan semoga kiranya pembahasan kali ini dapat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai dari asal-usul manusia menurut perspektif filsafat. Penelitian sejarah manusia dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu mencakup abad teori evolusi Darwin pada tahun 1859 hingga berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang kedua yaitu periode tahun 1945 hingga sekarang. Filsafat manusia memandang bahwa manusia adalah makhluk hidup yang senantiasa mengalami perubahan, sekaligus juga membawa perubahan, baik perubahan bagi diri maupun perubahan bagi lingkungan sekitar. Perubahan dimulai dari tingkat awal yaitu manusia purba atau nama lainnya Homo neanderthal, Homo sapiens, Homo socius, hingga pada Homo religius. Manusia purba itu sendiri yaitu dimulai dari kehidupannya yang berburu, lalu meramu, dan juga masih berkumpul. Untuk Homo sapiens itu mulai berkembang, manusia mulai membuat tempat untuk berkumpul dengan membuat tempat tinggal yang layak. Homo socius yaitu manusia mulai mempelajari tentang etika-etika, lalu perilaku yang baik yang dapat dilakukan, hingga pada Homo religius yaitu manusia mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Selanjutnya, martabat kemanusiaan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling berbeda daripada yang lain, karena manusia itu memiliki akal budi dan hati nurani, di mana akal budi dan hati nurani itu digunakan manusia untuk mengikut suara hati itu untuk kita, jika kita melakukan sesuatu, melakukan kegiatan atau berperilaku, kita sebaiknya mengikuti suara hati dan juga akal budi yang dapat menuntun kita menuju perbuatan yang baik. Martabat manusia adalah dasar dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal secara kodrati dari Allah. Nah, martabat manusia itu sendiri tidak boleh dirampas atau direbut oleh orang lain. Martabat manusia menurut pandangan kitab suci Kristiani. Dalam lingkungan Yudaisme,
Manusia memang mempunyai tempat yang sangat istimewa dari antara semua ciptaan. Manusia diunggulkan dari antara semua ciptaan karena manusia menjadi puncak karya penciptaan Allah. Jadi manusia itu dibuat berbeda dari ciptaan Allah yang lainnya dengan tadi adanya akal budi dan hati nurani. Jadi manusia itu adalah gambaran Allah yang secitra dengan Allah. Nah, menurut kitab Kejadian, manusia dibentuk dari tanah dan Allah menghembuskan ke dalam mulutnya nafas kehidupan. Dalam kitab Kejadian juga mengajarkan bahwa penguasaan manusia atas dunia tercakup dalam pemberian nama atas semua makhluk. Dengan memberi nama kepada semua makhluk, manusia mesti mengakui mereka sebagaimana adanya dan memapankan dengan masing-masing sebuah relasi tanggung jawab untuk memelihara mereka dengan sebaik-baiknya. Ajaran Yesus juga mengandung makna bahwa manusia itu diciptakan dari awal itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi. Dalam Matius 19 ayat 4 itu juga Yesus mengajarkan bahwa martabat laki-laki dan perempuan yang diciptakan Allah itu mereka untuk saling melengkapi dan untuk hidup bersama dalam perkawinan. Martabat yang terakhir yaitu martabat manusia menurut pandangan Konsili Vatikan II. Manusia sebagai gambar dan citra Allah, artinya manusia menciptakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya agar manusia itu dapat mengenal Allah secara mendalam. Jadi manusia itu adalah gambaran Allah, gambaran yang serupa dan secitra dengan Allah. Jadi dengan kita sebagai manusia kita juga bisa mengenal Allah dan mendalami Allah. Lalu Allah sebagai sumber kehidupan yang pertama dan utama bagi manusia, di mana Allah itu yang utama. Kita juga berdoa kepada Allah, kita menyembah Allah, kita Allah itu sebagai panutan kita, sebagai sebagai landasan dalam kita berperilaku. Jadi kita sebisa mungkin mengikuti ajaran Allah untuk agar kita menjadi manusia yang baik, kita dapat berperilaku sesuai ajaran Allah. Nah, seluruh diri dan pribadi manusia itu juga berasal dari Allah. Oleh karena itu, tugas utama kita sebagai manusia adalah mengembangkan diri sebagai citra Allah. Berikut adalah ringkasan saya tentang manusia dan asal-usulnya. Apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, berkah dalam.